Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta di PIB Sion Jahap Tenggarong. Kiranya ibadah yang menjadi pertemuan dan ungkapan syukur kepada Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Dela dalam Banua SSC Teol. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita lakukan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 dan 9 yang menjadi nas pembimbing kita pada minggu hari ini menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Allah sumber kehidupan kami, yang senantiasa memberkati kami hari demi hari dengan berkat rohani dan jasmani. Terpujilah Engkau, sebab atas pemberkenan-Mu kami dapat menjalani hari-hari pemberian-Mu dengan penuh syukur. Kristus Juru Selamat, kami bersukacita bahwa Engkau mengutus kami untuk mengabarkan kabar baik bagi sesama. Kami mengaku bahwa oleh dosa serta pelanggaran kami mengabaikan panggilan-Mu. Kami enggan berdoa dan bersekutu bersama anggota keluarga. Kami enggan beribadah dalam persekutuan gereja-Mu. Bahkan sikap, kata dan tutur kami tidak sesuai dengan yang Engkau perintahkan. Kesempatan melayani yang Engkau percayakan pada kami seharusnya kami manfaatkan dengan baik untuk mewartakan kasih-Mu yang besar bagi dunia. Namun seringkali menganggap pelayanan itu sebagai pembatasan untuk berkarya di bidang lain, atau bahkan mengganggu kesenangan kami pada hal-hal lain. Ampuni kami ya Tuhan, Roh Kudus, pembaru kehidupan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ajarkanlah kami untuk tetap berkomitmen pada panggilan dan pengutusan kami, agar kami terus membangun spiritualitas iman yang baik, keluarga, persekutuan, dan masyarakat, serta pelayanan kami. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tritunggal kekal selama-lamanya. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, ingatlah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-103, ayatnya yang ke-12 dan 13 yang menyatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru. Kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terambil di dalam surat Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai 15. Surat Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 15 yang menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sampai semikian jauh perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus nolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Hari-hari terasa berat, sungguh sangat mengkhawatirkan. Terlalu banyak jiwa yang meronta karena pandemi ini. Kemanakah lagi kami mengadu? Pada siapakah lagi kami berharap? Selain hanya kepadamu, Sang Pemilik hidup ini. Sanggup lenyapkan virus corona.
hari-hari terasa berat, sungguh sangat mengkhawatirkan. Terlalu banyak jiwa yang meronta karena pandemi ini. Kemanakah lagi kami mengadu? Pada siapakah lagi kami berharap? Selain hanya kepadamu, Sang Pemilik hidup ini. Kuasa-Mu yang sanggup Tuhan, pulihkan pandemi ini. Kuasa-Mu yang sanggup lenyapkan virus corona ini. Kuasa-Mu yang sanggup Tuhan, pulihkan jiwa yang meronta, jiwa yang berduka karena pandemi ini. Oh, kuasa-Mu yang sanggup Tuhan, pulihkan pandemi ini. Kuasa-Mu yang sanggup lenyapkan virus corona ini. Kuasa-Mu yang sanggup Tuhan, pulihkan jiwa yang meronta, jiwa yang berduka karena pandemi ini. Jiwa yang berduka karena pandemi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman-Nya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kami pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pelayanan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak laki Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu.
siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan manusia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia itu di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Kiranya firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Minggu ini kita memasuki minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Adapun tema yang akan kita beritakan, akan kita hayati bersama-sama pada minggu ini berjudul Mendapat Kasih Karunia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara tentang kasih karunia, dalam bahasa aslinya ken dan karis, diartikan bahwa perbuatan, tindakan, atasan kepada bawahannya, di mana sebenarnya bawahannya tidak layak menerimanya. Pemberian kasih karunia itu semata-mata ada di bawah otoritas, kekuasaan, atau kedaulatan Tuhan sendiri. Dan sesungguhnya manusia tidak layak untuk menerima atau mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Namun seseorang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan adalah orang yang hidup di dalam perlakuan yang sangat istimewa dari Tuhan. Nah, salah satu tokoh iman yang sangat terkenal yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan adalah Nuh. Kalau kita lihat kembali pada Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya, Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-8 menyatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua,
Mengapa Nuh bisa dan mendapat atau beroleh kasih karunia di mata Tuhan? Apa sebenarnya hal yang istimewa yang dijumpai, yang dilihat oleh Tuhan di dalam pribadi seorang yang bernama Nuh? Apa sebenarnya yang diperhatikan oleh Tuhan dalam pandangan tentang sosok seorang yang bernama Nuh ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Sampai-sampai Nuh dan keluarganya begitu berharga dan mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jawabannya kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Di sana dengan jelas disampaikan demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jelas di sana dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar, taat melakukan kehendak Tuhan. Hidup Nuh tidak bercela. Hidup Nuh bergaul erat dan akrab dengan Tuhan. Ketika orang-orang sezaman Nuh hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, menyimpang dari kehendak Tuhan, justru Nuh berani tampil beda dengan gaya dan cara hidup yang ditawarkan oleh dunia, yang pada saat itu semua orang di bumi telah rusak karena mereka melakukan kejahatan dan penyimpangan-penyimpangan di luar daripada kehendak Tuhan. Namun Nuh menjadi sosok yang ditampilkan dalam bacaan ini. Dia tetap memegang prinsip hidup untuk tetap menjaga hati, diri dan imannya, agar ia tidak terkontaminasi dengan kejahatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sezaman Nuh pada waktu itu. Bisa kita katakan bahwa Nuh punya prinsip hidup dan iman yang kokoh dan teguh. Nuh tidak mau diombang-ambingkan atau dipengaruhi dengan dunia yang makin jahat dan membelakangi Tuhan. Ia tetap menjaga, mempertahankan diri dan imannya agar hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Di bawah ancaman Tuhan yang dikatakan bahwa Tuhan akan menghapuskan manusia dan segala makhluk dari muka bumi, hanya Nuh dan keluarganya, ya Bapak Ibu Saudara-saudara, yang tetap hidup taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu, mereka sekeluarga selamat dari peristiwa air bah pada waktu itu. Tuhan melihat bahwa masih ada satu orang, satu keluarga yang hidup benar di tengah-tengah manusia di bumi yang makin bobrok, yang makin rusak kelakuannya. Dialah Nuh dan keluarganya. Nuh dan keluarganya adalah pribadi yang sangat berbeda dengan orang-orang sezamannya. Berbeda di sini bukan dalam arti berbeda status, jabatan, kekuasaan, harta benda, atau kedudukan. Tetapi Nuh bisa berbeda dengan orang-orang sezamannya pada saat itu dalam hal kehidupan berimannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita saat ini sama dengan dunia ini, ataukah kita bisa tampil beda dengan gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Terkadang banyak orang yang karena lemah dalam imannya mudah terjerumus, mudah terkontaminasi, mudah diombang-ambingkan
oleh arus penyesatan dan kejahatan di dunia ini. Kalau misalnya yang kita melihat orang-orang di sekitar kita korupsi atau mungkin narkoba, minum obat-obat terlarang, kita terkadang kalau kita lemah dalam iman, kita bisa terkontaminasi dalam pergaulan-pergaulan yang buruk. Tetapi kita harus berkaca di dalam bacaan kita ini, kita harus tampil beda. Ya, kita bisa mengatakan tidak jika hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah makanya Nuh bisa mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Pada akhirnya Nuh bisa selamat dan seisi keluarganya dari peristiwa air bah. Semua manusia di muka bumi, segala ternak dan makhluk hidup, semuanya dihapuskan dari muka bumi. Hanya Nuh yang beroleh selamat dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, masih adakah kasih karunia Tuhan pada zaman kita saat ini? Tentu masih ada dan masih berlaku sampai dengan saat ini. Namun berkaca kembali pada keluarga kita masing-masing. Entah itu kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak-anak, marilah kita hidup tidak bercela seperti Nuh. Kita hidup benar seperti Nuh. Bahkan kita hidup bergaul akrab dengan Tuhan, agar kita selalu mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Bukan saja kita sebagai orang tua, tetapi anak cucu kita, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita tidak mau dihapuskan dari muka bumi ini. Apalagi semakin mewabahnya pandemi COVID-19, kita tidak mau diri kita binasa karena pandemi, karena virus COVID-19 ini. Kita ingin supaya Tuhan menyelamatkan kita. Karena kalau kita melihat bahwa semakin mewabahnya pandemi ini, semakin berkurang manusia di dunia karena banyak yang meninggal dunia karena COVID-19. Oleh karena itu pertanyaan bagi kita, masih adakah orang yang benar di dunia ini, di muka bumi ini? Masih adakah orang yang hidup taat seperti Nuh, sehingga meskipun hanya Nuh dan keluarganya yang tersisa di muka bumi, tetapi ia tetap memegang keimanannya untuk selalu setia kepada Tuhan. Nah, seperti itulah seharusnya kehidupan kita dan keluarga kita, meskipun di tengah-tengah lingkungan kita semua orang melakukan kejahatan dan tidak hidup benar, tetapi kita harus tetap hidup benar, perilaku kita, perbuatan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai kita terkontaminasi dengan orang-orang yang hidup tidak benar pada zaman kita saat ini. Karena itu semua akan membawa kehancuran, bahkan penghukuman bagi kita yang tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita, hiduplah dalam ketaatan, jadilah pribadi yang berani untuk menolak hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Karena hal itu berarti kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Selamat hari Minggu, tetap jaga hati, diri dan iman kita agar tetap melakukan kebenaran di dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kasih karunia-Nya bagi kita dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan menerangkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang akan hidup kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa kami terima dan kami rasakan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Baik itu dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat bahkan sakit sekalipun. Kami percaya pendampingan Tuhan, bimbingan Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami ya Tuhan, di dalam kami menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Biarlah kami tidak pernah meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kami tetap taat dan setia dan hanya berserah kepada Tuhan Sang Pemilik hidup dan kehidupan. Pada kesempatan di saat ini, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami, yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran, menjauhi segala hal-hal yang jahat, dan hidup bergaul akrab dengan Tuhan, agar kehidupan kami sebagai pribadi dan keluarga mendapat kasih karunia di mata Tuhan, seperti tokoh iman yang bernama Nuh. Seisi keluarganya diselamatkan dalam peristiwa air bah yang telah memusnahkan manusia dan segala makhluk hidup yang ada di dalamnya. Karena kebobrokan manusia, karena perilaku dosa dan kejahatan manusia, semua itu pada akhirnya dihapuskan oleh Tuhan dari muka bumi. Namun satu orang, satu keluarga yang diselamatkan, yaitu Nuh. Bapa, berkaitan dengan hal itu, saat ini kami menghadapi peristiwa wabah pandemi COVID-19 yang banyak merenggut jiwa manusia. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok atas hidup kami. Kami mohon Tuhan, peganglah kami. Jangan biarkan kami Tuhan berada dalam bahaya dan maut, khususnya karena wabah pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin merajalela dan mengganaskan di tengah-tengah bumi pertiwi bahkan bangsa dan juga dunia ini. Selamatkanlah kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, biarlah Engkau dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan yang besar, Engkau akan memberikan jaminan keselamatan bagi kami, sehingga kami tetap hidup dan ada di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan agar pandemi ini dapat segera berlalu. Biar Engkau akan memberkati pemerintah bangsa kami, bahkan juga yang bersinergi dengan aparat negara, bersama dengan tenaga kesehatan di seluruh negeri ini. Biarlah Engkau menolong mereka, agar mereka dapat menangani masalah kesehatan khususnya pandemi ini dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kami mendoakan Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan yang akan menjaga dan melindungi setiap tenaga kesehatan yang dengan setia merawat dan menangani pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Baik yang berada di rumah bahkan yang berada di rumah sakit. Berikanlah kepada
para dokter, tim medis, kesabaran, bahkan daya tahan tubuh yang baik, agar mereka pun tidak terpapar dengan COVID-19 ini ya Bapa. Jaga dan lindungi mereka, bahkan berkati pasien yang positif COVID-19 agar dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan yang berada di rumah, agar Tuhan juga memberikan kesembuhan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mendoakan pada saat ini ya Bapa, khususnya bagi jemaat-Mu GPB Sion Jab Tenggarong, Tuhan memberkati dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Tuhan berkati kami semua. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan yang ekstra, agar kami dapat menjalani seluruh aktivitas dan pekerjaan tanggung jawab kami dengan baik, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan berkati mereka, jamah dan sembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita, baik sakit penyakit, bawaan, atau mungkin ada yang terpapar COVID-19. Tuhan berkati baik pribadi bahkan keluarga lepas keluarga. Tuhan berikan pemulihan dan lawatan kasih Tuhan yang sejati. Kami juga mendoakan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun perkawinan dan kelahiran dalam minggu sepekan ini. Sempurnakanlah sukacita mereka. Bagi mereka yang bersukacita karena keberhasilan dalam studi dan pekerjaan, Tuhan juga senantiasa mengingatkan mereka untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bagi mereka yang bergumul, belum mendapatkan pekerjaan, belum memiliki keturunan, bahkan belum mendapatkan pendamping hidup, atau bergumul karena sakit penyakit, Tuhan tolong kuatkan mereka, hibur mereka agar mereka tidak putus asa dan menyerah dengan keadaan yang mereka hadapi. Yakinkanlah mereka ya Tuhan, bahwa Tuhan tetap dekat dan bersama-sama dengan mereka dalam suka duka kehidupan yang mereka jalani. Kami juga mendoakan Tuhan untuk persekutuan kami, meskipun kami masih beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah seluruh jemaat-Mu tetap setia dalam menjalankan peran mereka untuk tetap taat kepada-Mu Tuhan, dan tetap dekat dan semakin dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan di tengah-tengah banyaknya pergumulan dan juga banyaknya tantangan yang kami hadapi. Dalam suka duka kami tetap mencari hadirat Tuhan. Berkati seluruh presbiter, pendeta, diakon, penatua, pelayan dan pengurus pelkat, komisi, panitia, tim kerja, bahkan juga pegawai dan koster. Tuhan berkati kami, agar dalam pelayanan kami yang mungkin serba terbatas karena pandemi ini, namun kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih seluruh hidup dan kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, dan segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami hanya letakkan dan hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan beri persembahan kepada-Nya. Ingatlah pesan Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan memberkati persembahan saudara.
Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa silih ganti. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat jasmani dan rohani yang Engkau limpahkan dalam hidup dan kerja layanan kami. Kepadamu kami memberi sebagian kecil daripadanya untuk mendukung pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama dan pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Laksanakanlah firman Tuhan yang telah didengar dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.